Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Lila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa jumpa teman-teman semua, walaupun hanya secara online. Dan lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya. Sebelum lanjut ke videonya, gimana kalau kita absen dulu? Dari mana aja nih teman-temannya udah klik video aku ini? Ketik di kolom komentar ya. Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan keseharian aku ya. Kalau udah selesai ngisi absennya, kita lanjut aja ke videonya. Ini videonya yang aku masih liburan ke kampung kemarin ya teman-teman. Nah, ini mama aku lagi ngisiin ketupat karena kemarin cucunya minta dibikinin lontong gitu ya teman-teman. Jadi ini sore harinya mama aku ngisiin dulu ketupatnya, mau dimasak dan untuk dimakan besok paginya. Di sini untuk daunnya udah jadi ketupat gini, kemarin mama aku beli. Dan lanjut sampai di rumah mama aku ngisiin ketupatnya karena besok pagi mau dimakan ya teman-teman. Nah, jadinya siangnya mama aku masakin dulu untuk ketupatnya. Serasa mau lebaran rasanya loh. Untuk berasnya sebelumnya udah dicuci bersih dulu oleh mama aku ya teman-teman. Nah, untuk cara pengisiannya di sini ngisinya ukuran berasnya itu segaris dari segitiganya itu nggak penuh ya teman-teman, di bawahnya sedikit. Kalau kata mamaku satu pucuk aja untuk pengisian ketupat nasi ini. Nah, mamaku udah selesai untuk pengisiannya, lanjut aja dipindahkannya ke dalam dandang karena mau dimasak. Nah, ini mama aku udah masukkan air ke dalam dandangnya ya. Tapi tadi pas pengisian pucuknya atau ketupatnya kata mama aku disasak dulu. Maksud disasaknya itu kita karangnya itu harus kita rapikan dulu agar nanti berasnya nggak berserak-serak gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut untuk gulainya, mama aku mau bikin gulai nangka campur kulit gitu, kalau kata kami namanya kacu ya teman-teman. Tadi aku udah irisin untuk daun jeruk, daun kunyit, dan juga untuk daun serainya. Untuk bumbu halusnya di sini ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit, ada jahe, ada 2 butir buah pala, dan juga udah ada cabai rawit ya teman-teman. Nah, nanti aku menggunakan ketumbar bubuk aja ya untuk ketumbarnya. Ini bumbunya aku haluskan aja menggunakan blender ya teman-teman, karena aku malas mau ngulek-ngulek untuk hari ini. Nah, lanjut di sini aku mau gongseng dulu untuk kelapa parutnya karena di sini mama aku mau bikin gulai nangka. Kalau di kampung aku namanya gulai nangka pakai ambu-ambu ya teman-teman. Ambu-ambu itu terbuat dari kelapa yang kita gongseng ini ya, yang kita gongseng sampai kelapanya nanti berwarna kecoklatan gitu ya teman-teman. Ini ketupat mama aku udah matang, dia langsung gantung aja agar ketupat itu airnya turun dan ketupatnya pun awet, bisa tahan untuk 2 hari kalau airnya kering gitu ya teman-teman. Nah, tadi ambu-ambunya kita gongseng sampai dia berwarna kecoklatan seperti video tadi. Nah, lanjut di sini aku mau potong-potongin dulu untuk kulit sapinya, kikil, atau kalau di kampung aku namanya ini kacuy. Kalau di kota teman-teman itu namanya apa ya? Ketik di kolom komentar ya. Tadi untuk bumbunya udah halus, sudah aku sisihkan. Lanjut di sini aku mau blender juga untuk ambu-ambunya tadi. Nah,
teksturnya terlalu halus ya teman-teman. Tadi seharusnya teksturnya nggak halus seperti ini, tapi ya udah nggak apa-apa kata mama aku, nggak masalah. Tapi kalau sebagusnya untuk gulai ambu-ambu nangka ini, untuk teksturnya jangan terlalu halus seperti ini ya teman-teman, agak kasarkan sedikit. Seharusnya tadi aku ulek tangan aja. Nah lanjut ya, di sini untuk daun-daunannya tadi yang udah aku iris-iris, kita remas-remas hingga daun-daunnya tadi layu, baru kita campurkan ke dalam bumbu yang udah halus tadi ya teman-teman. Dan jangan lupa kita tambahkan juga untuk cabai merah. Di sini mama aku menggunakan cabai merah yang udah dijual jadi di pasar itu ya teman-teman, karena di kampung aku untuk cabai merah seperti ini dia baru-baru semua, maksudnya itu baru digiling langsung dijual gitu ya. Nah lanjut kita tambahkan juga untuk nangkanya, tapi dalam posisi apinya belum hidup ini ya teman-teman. Nah kita gaul hingga semuanya tercampur rata dengan bumbu tadi yang udah kita masukkan semua ke dalam wajan tadi ya teman-teman. Kita aduk terus ya hingga tercampur rata seperti ini. Kalau udah, baru kita masukkan untuk santan cairnya. Seperti biasa aku kalau memasak gulai nangka nggak aku rebus dulu ya, aku langsung aja menggunakan santan cair. Nah lanjut di sini untuk posisi apinya udah hidup tadi teman-teman dan udah mendidih, baru kita masukkan untuk si kikilnya atau si kacuknya tadi. Kalau di kampung aku katupe gulai kacuk ini setiap pagi banyak orang menjualnya di pasar ya teman-teman. Dan katupe gulai kacuk ini juga suatu ciri khas masakan Pariaman ya. Tadi tempatnya kekecilan, aku salin aja ke dalam periuk ini ya teman-teman. Nah udah mendidih, udah empuk untuk nangkanya dan kacuknya pun udah lunak gitu, baru kita masukkan untuk si santan pekentalnya. Nah lanjut di sini aku udah tambahkan juga dengan garam ya. Nah tadi pas masukkan ketumbar bubuk nggak kerikut ya teman-teman, maaf sekali ya. Tapi nanti untuk bumbu-bumbunya akan aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Jangan lupa kita aduk terus ya. Kalau untuk santan kentalnya udah matang, jangan ditinggal, tunggukan dia sampai mendidih, baru kita matikan api dan jangan lupa icip-icip rasa. Itu untuk gulainya aku masak di sore hari. Lanjut ini videonya aku lanjut di pagi harinya ya teman-teman. Nah ini bentuk mie-nya, kalau di tempat aku ini namanya mie kuning. Kemarin ada yang tanya sama aku ya, bikin mie goreng itu pakai mie apa bun. Nah ini bentuk mie nya teman-teman. Lanjut di sini aku mau iris-irisin dulu untuk kolnya ya teman-teman, sambil nungguin air untuk rebusan minyak mendidih. Jadi biar nggak buang-buang waktu, di sini aku iris-iris saja dulu untuk kolnya. Nah ini udah selesai untuk kolnya aku iris, lanjut aja aku pindahkan ke dalam wadahnya ya. Nah di sini untuk airnya udah mendidih, lanjut aja aku mau rebus dulu minyak sampai tekstur minyak setengah empuk gitu ya teman-teman. Jangan terlalu lunak sekali, takutnya nanti mie kita jadinya lembek. Jadi biarkan dia agak setengah empuk aja ya. Ini untuk teksturnya udah pas. Lanjut aja di sini aku mau tiriskan untuk airnya ya. Nah ini aku mau iris-iris juga untuk daun bawangnya. Di sini daun bawangnya putih semua karena memang pas mama aku beli itu daun bawangnya memang nggak segar gitu ya teman-teman. Jadinya yang hijau-hijaunya itu udah pada kuning, aku buangin ya udah, jadi tinggal bagian putihnya aja. Nah terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini.
Semoga aja video aku ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua ya, dan teman-teman di rumah bisa tahu masakan Nusantara atau masakan khas daerah aku ya. Dan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe video aku ini, minta tolong dan bantuannya like dan subscribe nih teman-teman, agar akun aku ini bisa lebih berkembang lagi dan aku bisa berkarya lagi. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa selalu ikuti video terbaru aku. Ini aku juga udah selesai untuk ngiris-irisin daun seledrinya. Di sini pun daun seledrinya udah layu ya teman-teman. Nah ini lanjut, aku udah siapkan untuk bumbu mie gorengnya. Di sini aku memakai bawang merah dan juga bawang putih. Semuanya aku haluskan aja menggunakan gilingan cabai ya. Maaf ya teman-teman kalau cahayanya kurang terang, memang cuaca pas saat aku bikin video ini lagi nggak bersahabat ya teman-teman, hujannya dari malam. Untuk bumbunya udah halus, lanjut aja. Di sini aku mau manasin minyak buat numisin bumbu bikin mie goreng ya. Untuk bawang merah, bawang putih yang udah halus tadi kita tumis dan kita tambahkan juga dengan cabai merah giling seperti biasa yang aku bilang ya teman-teman, yang udah jadi dijual orang di pasar. Lanjut kita giling, lanjut kita tumis hingga bau langunya hilang dan mengeluarkan minyak seperti ini ya teman-teman. Tadi aku juga tambahkan 1 bungkus roiko dan sedikit garam karena cabai giling yang udah jadi ini rasanya asin ya. Nah lanjut, di sini aku udah masukkan juga untuk kol yang udah aku potong-potong tadi ya teman-teman, aku iris-iris tadi. Setelah itu baru aku masukkan untuk mie kuning yang udah aku tiriskan juga tadi. Kita aduk hingga semuanya tercampur rata ya. Lanjut, di sini aku juga menambahkan kecap manis ya teman-teman. Aku menggunakan 1 saset kecap manis yang ukuran kecil aja. Maklum lah ya kan, emak-emak nggak mau rugi, sampai tetesan terakhir pun masih dipencet-pencet itu plastiknya kecap. Nah lanjut ya, di sini kalau udah selesai kecapnya masuk semua, kita aduk hingga semuanya tercampur rata lagi ya teman-teman. Ya memang prinsipnya mama-mama itu nggak mau rugi ya. Nah di sini untuk minyak udah tercampur rata semua dengan kecap, lalu aku tambahkan dengan daun bawang dan juga dengan seledrinya. Tapi teman-teman jangan takut ya, untuk daun seledri dan daun bawangnya nggak matang. Daun seledri dan daun bawang itu kalau udah kena panas seperti ini, dia bakalan layu dan matang dengan sendirinya. Ini udah matang, lanjut aja aku mau salin ke dalam wadahnya ya teman-teman. Ini adalah salah satu kulineran khas Pariaman ya teman-teman. Kalau pagi hari untuk sarapan pagi ini banyak dijual orang, tapi sekarang ada juga orang yang jualannya di malam hari, namanya itu lontong malam ya teman-teman. Tapi untuk kuah gulainya ini variannya macam-macam ya, ada yang nambahkan dengan kikil atau dengan kacu tadi, ada juga yang nambahkan dengan tunjang kayak tengkel kaki gitu ya teman-teman. Kalau di kampung aku itu namanya gulai cubadak tunjang ya. Nah yang aku masak ini gulai kacuy yang Nah lanjut, di sini aku juga mau goreng untuk kerupuk, dan kebetulan juga kemarin aku dari Bengkulu dikasih kakak ipar oleh-oleh kerupuk. Lanjut, kerupuk itu aja yang aku goreng ya teman-teman. Seharusnya kalau di kampung aku itu untuk lontong orang menggunakan kerupuk merah. Nah lanjut, di sini Pak suami udah bangun dan mau sarapan. Aku mau hidangkan dulu untuk Pak suami. Pak suami untuk lontongnya cukup 1 aja katanya. Nah ini penyajiannya ya teman-teman. Jangan lupa kita tambahkan untuk gulainya dan mie gorengnya. Setelah itu lanjut kita tambahkan kerupuk, dan juga di sini aku tambahkan salabule. Ini juga salah satu khas makanan Pariaman ya.
Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.